Tapi lebih terkejut lagi saat aku menggendongnya untuk turun, kucing itu berkata, "Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor." Kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kucing Hitam. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cekidot. Hari mulai gelap. Aku dan temanku bergegas untuk pulang ke rumah selepas kita berlatih bola voli di sekolah. Selain menanyakan soal pekerjaan rumah, kita juga terkadang bercanda sambil tertawa-tawa. Walau topik yang dibicarakan tidak terlalu lucu. "Hei, lihat kucing itu!" kata temanku di pertengahan jalan pulang menuju rumah. "Sepertinya dia kelaparan," sautku sambil mengelus kucing itu. Tubuhnya yang kurus membuatku merasa kasihan dengannya, walau bulu hitamnya terlihat kotor dengan lumpur di sekujur tubuhnya. "Bawa saja pulang dan pelihara di rumah," kata temanku seakan dia tahu apa yang aku pikirkan. Jadi dia tuh baru pulang sekolah gitu, oi, pulang latihan bola voli, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh temannya tuh ngelihat seekor kucing gitu ya. Akhirnya si orang tersebut tuh, si anak ini tuh kayak memutuskan untuk merawatnya setelah dihasut oleh temannya gitu ya. Iya, aku memang pecinta binatang, apalagi kucing. Melihat tubuhnya yang kurus dan kotor itu malah membuatku ingin membawanya pulang. Ini jatuhnya kayak Gusti ya, apa nyindir-nyindir Gusti gitu ya. Sebenarnya di rumah aku sudah memiliki 3 ekor kucing yang aku temukan juga di jalan selepas aku pulang sekolah. "Oke, baiklah," kata diriku tanpa pikir panjang lagi untuk membawanya pulang. Sesampainya di rumah, aku disambut ibuku yang sedang menyiapkan makan malam untuk kita semua. Ya, aku tinggal bersama kakak, adik, ayah, nenekku, dan ibuku. Mereka semua tidak heran lagi jika aku membawa seekor kucing. Jelas, mereka paham apa yang aku sukai. Selepas makan malam, entah mengapa kepalaku terasa berat. Seperti aku terlalu semangat bermain bola voli. "Diminum dulu obatnya. Juga ibu buatkan roti panggang kesukaan kamu," kata ibuku sambil mengelus-ngelus kepalaku. Perut kenyang selepas makan malam tadi membuatku melupakan roti panggangku yang ibuku taruh di atas meja di pojok kamarku. Aku tahu itu mungkin tidak enak lagi jika aku makan di tengah malam, bahkan jika aku hangatkan. Namun apa daya, perutku masih kenyang dan obat yang kuminum membuatku merasa ngantuk seperti ingin segera tidur saja. Di pertengahan malam, aku ingat itu pukul 12 lewat 5 menit. Aku terbangun seperti ada yang ingin keluar dari dalam perutku. Ya, kalian tahu apa yang aku pikirkan. Hehehe. Bergegas aku kembali ke kamar selepas aku dari kamar mandi. Kini rasa ngantuk dan kenyang itu hilang seakan ditelan bumi. Mungkin ini instruksi kalau perutku siap untuk menampung roti panggang itu, kataku sambil menuju meja di pojok kamarku. Kucurut dia jalan ceritanya. Betapa terkejutnya aku melihat piring yang menyisakan roti panggang tinggal setengahnya saja. Aku benar-benar bingung. Kenapa itu tersisa setengahnya? Bahkan aku belum menyentuhnya. Tidak biasanya ibuku memberiku setengahnya, kataku sambil memakan roti panggang itu. "Ya, udah. Ini tidak enak. Ada apa dengan roti ini?" sautku sambil memuntahkan semua roti yang ada di dalam mulutku. "Atau mungkin ini sudah kadaluarsa," pikirku sambil kembali ke tempat tidurku. Keesokan harinya, di mana rutinitasku kembali lagi untuk pergi ke sekolah di pagi hari. Tapi sebelum itu, aku menanyakan perihal roti itu kepada ibuku. Tanyalah dia, oi, kepada ibunya, karena roti yang dia malam tuh rasanya nggak enak gitu, kayak kadaluarsa, oi. Apa kayak kadal kebon ya, apa kayak kadal, pokoknya kadaluarsa, oi, kagak enak gitu ya. "Bu, sepertinya roti itu kadaluarsa," kataku sambil menyendok kuah sayur. "Kamu ini, ibu baru membelinya kemarin pagi.
Dan ini masih bisa kita makan sampai minggu depan. Bagaimana bisa roti ini kadaluarsa? Kata ibuku sambil menyuapkan adik kecilku. Tapi semalam roti itu rasanya tidak enak. Oh, apakah ibu juga memberiku setengah roti panggang? Tanyaku pada ibuku. Kamu Der, saut ibuku seperti menuduh kakakku Derry. Semua orang meyakinkan aku kalau semalam tidak ada yang masuk ke kamarku, termasuk kakakku Derry. Jadi dia tuh menanyakanlah ke ibunya kalau kenapa roti yang dia makan semalam tuh kok cuma setengah dan rasanya nggak enak. Ibunya bilang ternyata itu tuh bukan kadaluarsa, masih enak baru dibeli. Tapi kenapa bisa cuma setengahnya aja, Berarti ada yang makan, Aduh, seru banget, Kita lanjut ya. Aku mencoba untuk berpikir positif tentang itu. Tapi bagaimana mungkin roti yang ibuku taruh di atas meja bisa hilang setengahnya? Bahkan jika kucing-kucingku memakannya, itu tidak mungkin. Selalu kupastikan kamarku terkunci dan semua kucing-kucingku berada di luar kamarku. Kemudian aku tersadar, jika kucing hitam yang baru aku ambil kemarin tidak ada di dalam rumah. Kucingnya tiba-tiba menghilang, Dia bener-bener kayak baru sadar ternyata kucing yang dia bawa pulang itu tuh nggak ada di rumah, Apa yang kudapatkan dari pertanyaanku pada ibuku itu membuatnya juga merasa tidak tahu di mana kucing itu. Lewat 10 menit setelah apa yang kita bicarakan di meja makan, aku langsung bergegas pergi ke sekolah. Betapa terkejutnya aku melihat kucing itu ada tepat di bawahku sesaat aku membuka pintu rumahku. Jadi tiba-tiba nih kucing itu nongol tiba-tiba ada di bawah pintu rumahnya ketika si anak tersebut tuh ngebuka pintunya. Hei, kenapa kamu di sini? Kemana saja kamu? Kataku kepada kucing itu sambil menggendongnya dan menaruhnya di dalam rumahku. Aneh, sungguh aneh. Aku merasa kalau kucing itu seperti mengerti apa yang kukatakan padanya. Aku mungkin sudah lelah, sampai-sampai aku mengira kalau kucing itu berjalan dengan dua kakinya atau itu memang nyata. Tapi walau demikian, aku tidak mungkin memaksa diriku untuk terlambat ke sekolah. Jadi aku langsung bergegas ke sekolah daripada memikirkan yang tidak-tidak. Di sini tuh dia kayak ngelihat kalau kucing itu tuh berjalan dengan dua kaki, tapi dia tuh kayak positive thinking kalau dia tuh kecapean gitu ya. Malam pun tiba, semua orang sudah tidur di kamarnya masing-masing. Mungkin hanya aku yang masih sibuk mengerjakan PR-ku. Laparnya, kataku sambil memegang perutku yang kini keroncongan. Kagak sekalian dangdutan gitu ya, keroncongan. Bergegas aku menuju dapur untuk mencari makan. Saat aku mengambil makanan di dalam lemari es, aku merasa sesuatu sedang mengintaiku. Entah siapa itu. Aduh, aku udah merinding banget, Aku tidak yakin, tapi aku merasa bulu kuduku juga berdiri. Tepat saat aku menutup pintu kulkasku, aku dikagetkan dengan kucing hitamku yang berada di atas kulkas sambil menatapku dari atas. Bagaimana bisa dia berada di sana sedangkan tinggi kulkasku saja lebih tinggi 10 cm dari tubuhku? Dan mungkin aja nih di sekitar kulkas itu tuh nggak ada benda-benda yang memungkinkan si kucing tersebut untuk naik di atas kulkas gitu. Jadi nggak mungkin kucing bisa di atas kulkas kalau nggak ada yang naikin, atau jangan-jangan kucingnya naik sendiri. Gimana caranya, Lanjut ya. Aku memang terkejut saat aku tahu kucing itu di atas kulkas. Tapi lebih terkejut lagi saat aku menggendongnya untuk turun. Kucing itu berkata, "Hei." Jadi nih, kucing itu tuh ngomong kata, aduh, semua ini merinding banget, Bulu kuduk aku benar-benar merinding juga, Entah apa yang aku alami malam ini, tapi detik itu juga aku berteriak sambil menutup mataku hingga semua orang terbangun. Merinding banget, Semua orang tak percaya atas apa yang aku ceritakan saat itu.
Yang jelas kucing itu benar-benar tidak ada saat kakakku mencarinya. Jadi tiba-tiba kucing itu tuh menghilang gitu aja setelah si anak ini tuh berteriak dan menutup matanya karena kaget. Tiba-tiba si kucing hitam itu bilang, "Hei, aku masih tidak percaya atas apa yang aku alami." Dan aku memutuskan untuk tidur dengan kakakku malam itu juga. Keesokan harinya lagi, aku menemukan kucing hitam itu tepat di atas meja ruang tamu kita dengan tubuh yang sudah tak bernyawa. Kucingnya udah mati, udah dead, udah sekar, pokoknya udah kagak ada nyawanya lagi gitu, ya. Entah apalagi yang terjadi di rumahku, yang jelas aku benar-benar merasa takut. Dengan segera kakakku mengguburkannya jauh-jauh dari rumahku. Sekarang aku merasa tenang karena kucing itu tidak ada di rumahku lagi. Hingga aku yakin kalau kejadian yang terjadi di malam itu tidak akan terulang lagi. Dan begitulah ceritanya. Aduh, merinding banget ya ya. Bener-bener banyak banget jump scare-nya gitu ya. Entah ketika dia mau pulang, mau pergi ke sekolah gitu ya, kucingan seakan-akan kayak memahami dan dia ngelihat kayak kucing itu berjalan dengan dua kaki. Terus malamnya dia ngeliat kucingnya tiba-tiba di atas kulkas. Terus ngomong hey lagi gitu, aduh, terus besoknya kucingnya mati. Kayak aduh, ini di luar nalar sekaligus di luar angkasa. Bener-bener merinding banget ya. Aduh, bener-bener kayak membuat kayak kagak percaya gitu ya. Hati-hati nih buat kamu yang punya kucing hitam, segera periksa kucingnya ke rumah sakit. Periksa kucingnya mana tahu kucingnya kucing jadi-jadian. Ini berarti jangan-jangan kucing jadi-jadian gitu ya. Buat kalian semua yang suka banget sama konten bacot ya, baca cerita horor ya, daripada kalian ngebacot sana sini, mendingan dengerin aja bacotan aku, oke? Gue sih bakal balik lagi dengan bacotan yang lainnya. Terima kasih buat kalian semua. Kalau suka jangan lupa dong komen di bawah. Kalau nggak suka nggak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, kucing hitam memang ya agak lain daripada kucing yang lain.